They thought they were getting a martyr. Shazam. Who can control it? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Hanari. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film Black Adam yang baru-baru ini dirilis dan menjadi box office selama beberapa minggu berturut-turut. Film tersebut dibintangi oleh Dwayne Johnson alias si The Rock teh geuning anu kasep terus nubotak yang popularitasnya sudah tak diragukan lagi. Namun sebelum mulai ke alur ceritanya, Mimin mau ngingetin dulu bahwa video ini akan mengandung spoiler. Akan reneh spoiler, begitulah ya. Kondak merupakan sebuah peradaban maju di tahun 2600 sebelum Masehi. Rakyat Kondak hidup dalam damai dan makmur hingga akhirnya Raja Ahton bersama para tentaranya berebut kekuasaan Kondak dan memerintahkan di wilayah itu. Ia memiliki ambisi untuk menjadi manusia terkuat di muka bumi. Hal itu bisa terwujud dengan mahkota Sabak. Untuk membangkitkan kekuatan mahkota, Ahton membentuk Eternium, sebuah mineral langka yang hanya bisa ditemukan di Kondak. Raja Ahton menjadikan rakyat Kondak sebagai budak. Ia memerintahkan seluruh rakyatnya menggali gunung untuk menemukan Eternium. Hingga pada suatu hari, seorang budak menemukan batu tersebut. Para budak memerebutkan batu itu, namun ada seorang anak pemberani yang melerai kemudian mengantarkan pria penemu batu untuk menyerahkan batu itu kepada prajurit. Tapi bukannya diberi imbalan, si budak malah dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Anak laki-laki itu murka melihat kejadian naas tersebut. Ia lalu ditarik ayahnya agar pergi menjauh dari prajurit. Namun anak tersebut merebut batu Eternium dari tangan prajurit lalu lompat ke atas bukit. Ia dengan berani mengacungkan batu Eternium dan menyemangati seluruh rakyat Kondak untuk bebas dan merdeka. Atas perbuatannya, anak pemberani itu dihukum. Iya, dihukum. Namun saat hendak dipancung, ia diselamatkan oleh para penyihir lalu diberi kekuatan sajam. Anak itu kembali ke Kondak dan menantang Raja Ahton. Raja pun kalah dan Kondak kembali hidup merdeka. Guardians of the Earth. We had some money. So to restore the balance. And when the champion arrived at the palace to challenge him, Goceng kemudian atau 5.000 tahun kemudian, di dunia modern ada sekelompok orang bernama Intergang sedang berjaga di perbatasan. Kondak sudah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan Intergang. Mereka memeriksa orang-orang yang hendak keluar dari Kondak. Andriana bersama timnya di daerah sebuah pan berhasil keluar dari kota untuk menuju lokasi yang diduga tempat tersimpannya mahkota Sabak selama ribuan tahun. Andriana bersama tim tiba-tiba di sebuah gunung. Paman Karim memutuskan menunggu di dalam mobil. Sementara itu Andriana beserta Samir dan Ismail masuk ke dalam gua. Saat di perjalanan Ismail tiba-tiba menghilang. Samir lalu mencarinya. Namun tak lama kemudian Paman Karim yang sedari tadi menunggu di luar melihat Samir jauh dari atas bukit hingga tewas. Rupanya itu kelakuan si Intergang, guys. Andriana dan Ismail berhasil menemukan mahkota Sabak. Namun sesaat setelah Andriana berhasil mendapatkan mahkota itu, di dalam tangannya Intergang menyerang mereka dan merebut mahkota itu. Saat Andriana tersudut dan hampir dibunuh, ia membaca mantra pembangkit. Seketika seorang pria dengan jubah hitam keluar dari hilatan cahaya. Kilatan! Pria itu menghanguskan seorang prajurit Intergang hingga hanya tersisa tulang belulang. Ia lalu membantai seluruh prajurit Intergang. Pria itu sangat kuat dan cepat. Tubuhnya tak bisa ditembus peluru, bahkan bom sekalipun. Belakangan diketahui bahwa pria itu bernama Ted Adam. Ted Adam terbang dan meruntuhkan gua.
Ismail terkubur dalam gua itu, sedangkan Andriana dan Samir berhasil kabur dengan membawa mahkota sabak di tangan mereka. Sementara itu di balik gua, pasukan Intergang sudah menunggu dengan pesawat dan puluhan mobil. Andriana dan Paman Karim kabur menggunakan pen mereka dan dikejar puluhan mobil Intergang. Beruntung Ted Adam mampu menghalau semua serangan Intergang dan melumpuhkan semua pasukan Intergang yang menyerangnya. Ia sekali lagi menyelamatkan Andriana. Where the hell did he come from? Pull him out! Saat hendak memeriksa Andriana dan Karim, Ted Adam diserang oleh sebuah senjata Enternium. Ted Adam kabur lalu jatuh terhempas hingga tak sadarkan diri si Ganusala Trigening. Andriana kemudian membawanya pulang ke apartemennya. Ismail yang tertimbun di dalam gua ternyata adalah bagian dari Intergang. Selama ini ia hanya memanfaatkan Andriana. Ia bersama Intergang merencanakan sesuatu untuk merebut mahkota sabak dari tangan Andriana. Sementara itu di markas Justice Society, Amanda sedang memberikan instruksi kepada Carter alias Hakwan untuk menangkap Ted Adam karena dikhawatirkan ia membuat kekacauan di muka bumi. Carter mengumpulkan anggota Justice Society lainnya dalam misi ini, yaitu Cyclone yang memiliki kekuatan angin atom smash yang bisa mengendalikan molekul dan membuat tubuhnya menjadi badak, hingga Dr. Pet pria berkekuatan setara dengan dewa. Di apartemen milik Andriana, Ted Adam bermimpi tentang masa lalunya. Ia menghancurkan dinding kamar secara tak sengaja dan mendapati Amon, anak Andriana, sedang berdiri di dekat pintu. Amon bercerita tentang kondisi Kandan saat ini. Kandan berada di bawah penjajahan Intergang sehingga membutuhkan Ted Adam, sang jagoan, untuk memerdekakan mereka. You have a lot to catch up on, but I was thinking we could help each other. Move. I'm Amon, by the way. I didn't. Mondag knows your story. I said move. My mom said you took out a bunch of Inzigang soldiers in the desert. Because I. Wait, did you really not have mirrors back then? Wow, I guess a lot does change. 5,000 years. Yeah, that's how long you were in the tomb until my... Teth Adam was a Bronze Age Kandaki demigod. He defeated King Outdon in approximately 2600 BC. There, that's you. Ted Adam keluar dari kamar dengan menerobos dinding hingga dinding itu hancur. Paman Karim yang sedang santuy nele TV dibuat kaget. Ia bahkan menghancurkan TV karena pada zamannya belum ada benda seperti itu. Aduh, aneh merengket sih. Ted Adam kemudian pergi dari apartemen Andriana hendak menuju suatu tempat. Amon mengejarnya melalui sebuah pintu rahasia di kamarnya. Lagi-lagi ia menembus dinding dan membuat para warga Kandan heran karena ada pria terbang di siang bolong. Sementara itu Justice Society sudah bersiap untuk menyerang Ted Adam dan melumpuhkannya. Ted Adam mendatangi sebuah patung besar di tengah kota, di tengah kota, sebuah patung besar di tengah kota yang tak lain adalah patung dirinya. Amon merebut walkie-talkie dari salah satu prajurit Intergang. Ia berbicara di walkie-talkie bahwa kini ada pahlawan yang akan membebaskan Kandan dari Intergang. Amon kabur dengan skateboardnya, namun ia berhasil ditangkap oleh Intergang. Ted Adam menyelamatkan Amon dan Andriana dari Intergang dengan menghabisi semua prajurit satu persatu, bahkan menghancurkan menara. Ted Adam membawa ngapung dua prajurit Intergang ke atas langit dan berpapasan dengan pesawat Justice Society. Carter menyelamatkan dua prajurit itu sebelum mereka jatuh terhempas ke tanah. Namun rakyat Kandan tak senang dengan hal itu. Mereka lebih senang dengan cara Ted Adam yang langsung menghukum Intergang saat itu juga.
You just dropped the Shit. These men should face due process. Ted Adam dan Justice Society terlibat pertempuran, ia bisa menangani Carter dengan mudah. Namun saat Dr. Pate turun tangan, ia cukup kewalahan karena Dr. Pate bisa memanipulasi banyak hal, termasuk menghadirkan kembali suasana countdown seperti saat goceng tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu. Saat ia lengah, Hawkman mengantarkan Ted Adam hingga Ted Adam tersungkur. Mereka lalu terlibat pertempuran sengit. Cyclone dan Smash turut bertempur saat itu. Mereka mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing untuk melumpuhkan Ted Adam. Adriana membawa mahkota sabak di dalam tasnya. Ia berlari bersama Amon untuk mengamankan mahkota tersebut. Ted Adam dan para anggota Justice Society masih bertempur sengit. Ia bisa bertahan dari gempuran Justice Society, bahkan memenangkan pertempuran melawan keempat pahlawan super tersebut. Seluruh rakyat Kandan bersuka cita menyaksikan kemenangan Ted Adam. Sementara itu mahkota sabak dibawa kabur Amon. Amon kembali ke apartemennya dan mendapati Ismail sedang berada di sana. Ismail merebut mahkota sabak dari Amon dan menembak perut paman Karim. Amon bersembunyi dan mengabari ibunya bahwa dan mahkota sabak tengah diburu Ismail dan para prajurit Intergang. Justice Society dan Ted Adam akhirnya sepakat untuk menunda urusan mereka karena Ted Adam ingin menyelamatkan Amon. Ted Adam menyusul Amon ke apartemennya, namun Amon berhasil diculik Ismail dengan menggunakan motor Eternium yang sangat cepat. Ted Adam cukup kewalahan mengejar motor-motor itu. Para anggota Justice Society membantu Ted Adam mengejar Intergang yang mengendarai motor Eternium super cepat. Tak hanya satu, ada banyak prajurit dan motor Eternium berseliweran. Sementara itu, Dr. Pate menemui paman Karim yang tergeletak tak berdaya pasca ditembak Ismail di bagian perutnya. Dr. Pate menyelamatkannya dan berkata bahwa itu bukan saatnya dia modar. Hal yang akan membuat paman Karim mati adalah listrik, padahal paman Karim adalah seorang tukang listrik. Ted Adam mengejar sebuah motor yang diduga ada Amon di dalamnya. Namun saat dibuka, ternyata Amon tak berada di sana. Amon disekap Ismail di dalam sebuah mobil sedang menuju suatu tempat. Dr. Pate meminta dibawakan seorang tawanan agar ia bisa menembus pikiran tawanan dan mengetahui kemana Ismail membawa Amon. Namun sayangnya tawanan sudah dilempar jauh-jauh oleh Ted Adam. He didn't make it. Hawkman membawa dua orang tawanan untuk ditembus pikirannya oleh Dr. Pate. Mereka dihajar Adriana yang kesal karena Intergang sudah membunuh suaminya dan kini menculik putranya. Ted Adam membawa kedua tawanan itu ngapung. Lalu salah satu memberitahu bahwa Intergang membawa Amon ke lokasi tambang Eternium di Gunung Al-Hadidayah. Seperti biasa, orang-orang itu dijatuhkan Ted Adam dari ketinggian lalu ditangkap oleh Hawkman. Ted Adam dan Hawkman berkelahi lagi di apartemen Adriana. Sementara itu Dr. Pate hanya duduk ngajedog menyaksikan mereka berkelahi seperti budak letik. Ted Adam secara tak sengaja menemukan mahkota sabak tersembunyi di balik meja lipat. Mereka membawa mahkota itu ke pesawat Justice Society dan menelitinya. Sejak saat itu Justice Society dan Ted Adam sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan Amon dari Intergang. All I care about is Amon. And until he is safe, we are all on the same side.
I love teams. That was sarcasm again, yes? Very much so. Good. Dr. Pet memberitahu Hawkman alias Carter atas penglihatannya. Ia berkata bahwa akan ada yang mati di pertempuran berikutnya. Dr. Pet bilang itu bukanlah Atom Smasher, melainkan orang lain. Pesawat Justice Society tiba di pegunungan Al-Hadididayah, tempat Amon ditawan. Setibanya di sana, mereka disambut pasukan Intergang dengan motor Eterniumnya. Ismail dan para pasukannya sudah menunggu di dalam. Mereka berlindung di balik lapisan Eternium yang tak bisa ditembus oleh Justice Society maupun Ted Adam. Ismail menginginkan mahkota itu. Andriana menyerahkan mahkota Sabak kepada Ismail dengan syarat ia harus melepaskan Amon meski awal ditentang oleh Hawkman. Andriana tetap memberikan mahkota tersebut. Your Eternium shield, unbreakable even with your powers. No crown. Ismail lalu berkata bahwa ia adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Ia lalu menyebut mantra untuk membangkitkan kekuatan mahkota Sabak dan mematikan perisai Eternium. Ted Adam menangkis peluru yang ditunjukkan kepada Amon dan memancarkan kekuatannya hingga semua hal di sekelilingnya ngebeledug. Last living descendant of King Achton the Great, and you have just given me everything I need to become the next. Amon dilindungi Dr. Pet, Andriana dilindungi sayap Hawkman, sedangkan Cyclone dilindungi oleh Atom Smasher. Mereka semua selamat, sedangkan Ismail dan para pasukannya luluh lantah. Sebelum maut, Ismail sempat berkata bahwa Ted Adam menangis saat Hurut mati. Hawkman kemudian kepo dan bertanya kepada Ted Adam siapakah Hurut sebenarnya. Ted Adam lalu bercerita bahwa Hurut adalah putranya. Ia ternyata bocah pemberani yang menggaungkan kemerdekaan di Kahdan. Hurut menerima kekuatan dari para dewa, namun ia malah menyerahkan kekuatan itu pada sang ayah, yaitu Ted Adam. Mereka mengucap kata Shazam bersama-sama, lalu kekuatan Hurut secara otomatis pindah kepada ayahnya yang sedang sekarat. Naasnya Hurut dipanah tentara Ahton hingga tewas. The wizards decided that he would. Utili Sate Shazam. Harut chose to save me. Ted Adam lalu membunuh Raja Ahton untuk membalas dendam atas kematian Hurut dan istrinya. Hal itulah yang membuat para dewa murka sehingga memenjarakan Ted Adam selama ribuan tahun. Ted Adam kemudian mengucapkan kata Shazam lagi untuk menghilangkan kekuatannya. Ia kembali menjadi orang biasa yang tak memiliki kekuatan super. Justice Society dan Ted Adam menuju suatu lokasi terpencil untuk mengubur Ted Adam. Ia dimasukkan ke dalam sebuah kapsul di laut yang dalam. Sementara itu jasad Ismail yang hanya tersisa tulang belulang perlahan-lahan bangkit kembali. Dr. Pet terus-menerus membayangkan bahwa seseorang akan mati di pertempuran berikutnya. Dan orang itu adalah Hawkman. Andriana dan Cyclone merasa bingung kenapa Ismail menyebut mantra dengan terbalik. Ismail menyebut mantra kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Sedangkan di alam kematiannya di neraka. Ismail dibangkitkan kembali oleh para iblis neraka. Ia mengucap kata Sabak untuk bangkit lagi dari kematiannya. See? That's what I missed. Death? He kidnapped Amon on purpose because he knew that Teth. That's life is the path to death. Your death is Sabak. Ternyata hal itu sudah menjadi bagian dari rencana si Ismail. Ia harus mati terlebih dahulu agar bisa bangkit kembali dengan kekuatan mahkota Sabak. Ismail bangkit dari kematiannya dan kini menjelma menjadi Sabak.
Sabak dengan kekuatan dahsyatnya bisa dengan mudah menangkis serangan Justice Society, bahkan melempar pesawat yang sangat badak. Ia kemudian menuju kota dan membuat kekacauan besar di kota. Kini giliran Cyclone dan Atom Smash yang menghadangnya. Namun kekuatan mereka tak sebanding dengan kekuatan Sabak yang sangat dahsyat. Hawkman pun sangat kewalahan dibuatnya. Sabak bisa dengan mudah menangkis semua serangan Hawkman, bahkan tidak mempan oleh senjata Hawkman sekalipun. Hawkman dilempar jauh-jauh oleh Sabak hingga tersungkur. Para warga Countdown berlarian menyelamatkan diri. Paman Karim mencari-cari Andriana dan Amon. Sedangkan Sabak berjalan menuju istana Countdown, hendak duduk di atas singgasana raja. Dr. Page membuat perisai agar anggota Justice Society lainnya tak bisa masuk ke dalam istana. Ia melawan Sabak seorang diri agar temannya Hawkdown tidak tewas dalam pertempuran itu. Dengan segenap kekuatan Dr. Page menyerang Sabak hingga Sabak kewalahan. Aku mungkin tak bisa mengalahkanmu, tapi selama ini tak pernah ada yang mengalahkanku. Begitu kata si Dr. Pet yang memiliki kekuatan setara dewa. Dengan kekuatannya, Dr. Pet juga menemui Ted Adam di penjara bawah laut dan memberitahunya tentang situasi Countdown saat ini. Ted Adam berhasil keluar dari kapsulnya, namun ia dihadang para petugas. Meski sangat lemah, ia berhasil melawan semua petugas dan melarikan diri dari penjara bawah laut tersebut. Dr. Pet mencegah Sabak naik ke singgasana dengan segenap kekuatannya, tapi ia mulai melemah hingga bisa terserang balik oleh Sabak. Perisai pelindungnya pun menghilangkan seiring Dr. Pet tak berdaya di hadapan Sabak. Saat perisai itu hilang, anggota Justice Society lainnya yang sedari tadi di luar akhirnya bisa masuk ke dalam istana. Namun begitu mereka masuk, Sabak menghabisi nyawa Dr. Pet di hadapan mereka. Dr. Pet akhirnya tewas dan hanya menyisakan helmnya yang sangat sakti. Sabak naik ke singgasana dan duduk di atasnya. Para anggota Justice Society tak bisa berbuat banyak, mesti sudah menyerang bertubi-tubi. Sementara itu Andriana dan Amon di luar istana menghadapi para tentara yang diutus Sabak dari neraka. Paman Karim datang dengan pen miliknya. Ia secara percaya diri menyerang semua tentara neraka karena ia tahu ia tak akan modar. Dr. Pet pernah bilang bahwa kematiannya disebabkan oleh listrik. Sementara Andriana dan Paman Karim menghadang tentara-tentara tersebut, Amon pergi ke suatu tempat. Ia menemui para warga Countdown dan mengacungkan simbol pahlawan Countdown seperti yang dilakukan Hurut 5000 tahun yang lalu. Semua warga Countdown turut mengacungkan tangan membuat simbol tersebut. Hey! What are you all standing around for? With these hands, we build Kondak. And with these hands, we will... What are we waiting for? Ted Adam yang baru berhasil lolos dari penjaranya bermimpi tentang keluarganya. Namun Hurut bilang bahwa saat ini belum waktunya Ted Adam mati. Ia meminta ayahnya untuk mengucapkan sajam agar kekuatannya kembali. Ted Adam lalu mengucapkan sajam dan ia kembali menjadi kuat. Hawkman sangat kewalahan melawan Sabak. Sabak juga menghancurkan patung raksasa Ted Adam hingga runtuh. Namun sebelum patung itu jatuh dan menimpa Amon beserta warga Countdown lainnya, Ted Adam datang dan menahannya. Semua warga bersukacita menyambut bangkitnya jagoan mereka. Ted Adam dan Sabak terlibat pertarungan sengit. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sementara itu Andriana dan Paman Karim mulai kewalahan menghadapi tentara Sabak yang jumlahnya semakin banyak. Amon tiba-tiba datang bersama para warga membantu melawan para tentara. Ted Adam sekalipun dibuat sangat kewalahan melawan Sabak dengan kekuatan iblisnya. Saat Ted Adam jatuh tersungkur, Hawkman datang membantu dan menusuk Sabak dari belakang. Tapi ia bisa dengan mudah melawan kembali dan menusuk balik Hawkman hingga modar tewas. Ternyata Hawkman tidak benar-benar tewas, guys. Yang tewas adalah duplikatnya saja. Hawkman mempelajari ilmu Dr. Pet dan memanfaatkan helm Dr. Pet sehingga ia bisa membantu Ted Adam melawan Sabak dengan kekuatan tersebut. Bersama Hawkman, Ted Adam berusaha melumpuhkan Sabak. Warga Countdown berjibaku dengan tentara Sabak di luar istana. Akhirnya setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Ted Adam melumpuhkan Sabak tetap dengan slogan andalannya. Beritahu mereka, pria berkostum hitam yang mengutusmu. You can control it. You have to.
Alex sent you. Sabak pun mati dan seluruh tentaranya lengap. Seluruh warga Countdown bersuka cita merayakan kemenangannya. Ted Adam dan Hawkman akhirnya berdamai. Hawkman bilang Kahndaq memang membutuhkan seorang pelindung seperti Ted Adam. Helm milik Dr. Fate lalu menghilang menyusul pemiliknya. Andriana dan yang lainnya sangat berterima kasih pada Ted Adam. Ted Adam lalu mencoba duduk di atas singgasana istana Countdown, namun ia bilang itu hal yang tak benar, maka ia menghancurkannya. Ted Adam juga bilang bahwa nama Ted Adam sudah kuno. Ia tak ingin dipanggil dengan nama itu lagi, melainkan ingin dipanggil dengan Black Adam. Bagaimana menurut kalian tentang film Black Adam ini, guys? Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.